Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum SDGL acara ke-6. Jadi, judul praktikum pada acara kali ini yaitu masih pada instant segmentation berbasis deep learning untuk rekonstruksi 3D data dari point clouds. Jadi, pada acara kali ini untuk area kajian yang diolah yaitu daerah di Paris dengan membutuhkan beberapa data geospasial. Yang pertama yaitu data bangunan. Sini ada data save file bangunan, lalu di sini ada citra, dan ada data DSM dan DTM. Baik, langsung saja pada step yang pertama, yaitu masuk ke dalam geoprocessing, lalu melakukan ekspor. Nah, untuk input raster di sini memasukkan data raster NDSM this file. Lalu untuk outputnya bisa diatur, kemarin dinamai export. Lalu untuk input feature class, sini masukkan data save file building untuk data bangunan. Untuk parameter selanjutnya di bagian image format, gunakan TIFF, lalu untuk ini default saja. Untuk reference system menggunakan namespace, dan di bagian metadata format di sini diubah ke RCNN mas. Kenapa diubah ke RCNN mas? Untuk nanti dijelaskan di akhir video. Lalu di bagian environment, di sini extend-nya diubah ke current display extend. Nah, maka secara otomatis akan muncul koordinat dari tampilan layar peta. Di sini disesuaikan agar proses instant segmentation lebih cepat dan merujuk pada data yang benar. Untuk cell size-nya di sini diatur ke 0,2. Langsung di-run. Nah, hasilnya nanti akan digunakan pada proses train deep learning. Untuk input training datanya, dimasukkan data hasil ekspor tadi. Lalu untuk parameter yang lainnya nanti akan otomatis terisi dan default saja. Selanjutnya langsung masuk ke environment, mengatur processor type ke CPU. Setelah train deep learning selesai, ini ada, coba saya buka di bagian library. Nah, untuk di sini akan muncul hasil dari export dan train deep learning model itu sendiri. Untuk hasil ekspornya, di sini di bagian image ada beberapa image hasil dari export. Lalu di bagian labels, di sini ada 6 folder. Di sini untuk file labels. Lalu di bagian hasil train deep learning, di sini ada model matrix. Saya buka di bagian model matrixnya. Nah, di sini karena default, jadi menggunakan ResNet 50, dan hasilnya yaitu untuk grafir trainnya lurus bawah seperti ini, dan untuk validationnya mencapai titik atas 1,2, untuk loss dan pages prosesnya di 350. Nah, untuk eh, nilai akurasinya hasilnya yaitu 61% di sini. Bisa dilihat di bagian average precision score. Untuk sampel resultnya di sini ada beberapa sampel untuk growth truth. Setelah itu kembali ke
ArcGIS Pro. Setelah melakukan training deep learning, langkah selanjutnya yaitu deteksi objek menggunakan tools detect object. Nah, untuk input rasternya di sini masukkan data DSM-AOI. Nah, di sini untuk outputnya bisa default saja dan model definitionnya di sini memasukkan data hasil train deep learning model. Nah, untuk yang dimasukkan yaitu untuk tipe data EMD, Extreme Model Definition. Di sini tidak saya masukkan karena saat pengolahan saya memang memakai device yang berbeda. Jadi untuk selain memasukkan definition model yang tipe EMD tadi, untuk parameter di sini akan terisi secara default, lalu langsung diatur di bagian environment. Nah, di bagian environment ini hanya mengatur bagian processor tab saja. Setelah itu bisa langsung di-run. Untuk hasil detect objeknya sendiri, seperti ini. Sini saya kemarin memakai threshold 0,4. Kemarin disarankan menggunakan 0,1, namun pada saat saya coba hasilnya sangat tumpang tindih antar fitur bangunan yang terdeteksi objeknya. Nah, untuk hasil detect objek nanti akan dimasukkan ke dalam project yang berbeda khusus untuk proses 3D enabling. Nah, di sini di project ini langsung masuk ke tools 3D enabling lewat Arcatalog, Toolbox, 3D Workflow, lalu 3D Enabling ini. Di bagian Input Max, di sini memasukkan data hasil detect object yang sebelumnya telah dilakukan, lalu untuk data DTM-nya dimasukkan data raster DTM, lalu untuk DSM dimasukkan data raster DSM. Nah, lalu untuk rule package di sini masukkan data rule package. Nah, di sini. Untuk outputnya bisa di default saja, lalu diatur di bagian environment. Nah, di tools 3D enabling ini ada banyak sekali parameter yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan analisis dan pengolahan geospasial. Namun pada cara kali ini hanya perlu mengatur sedikit saja dan semuanya dibiarkan default. Yang diatur ini di bagian proses extend menggunakan Keras display extend. Jadi ini agar pemrosesannya mengacu pada tampilan atau wilayah yang sedang kita buka. Di extendnya diatur current display. Lalu yang diatur adalah di bagian processor type. Nah, di sini. Jadi hanya dua itu yang diatur pada bagian environment pada saat proses 3D enabling, semuanya dibiarkan default. Setelah itu bisa langsung di-run dan hasilnya bisa masuk langsung ke dalam
halaman scene, lalu ini adalah hasil dari deteksi dari titik enabling. Jadi di sini ada beberapa bangunan yang terdeteksi sesuai dengan hasil detect object pada langkah sebelumnya. Jadi untuk hasilnya ini sendiri dipengaruhi oleh baik buruknya pada proses detect object dan training model. Berdasarkan hasil ini mungkin sudah cukup baik. Jadi pada cara kali ini menggunakan parameter mass RCNN pada pada proses instant segmentation untuk rekonstruksi tiga dimensi building ini di area Paris ini. Pemilihan metode tersebut tuh karena untuk mass RCNN ini lebih unggul dalam deteksi dan segmentasi hingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan mampu mendeteksi objek individual meskipun posisi objeknya hampir tumpang tindih seperti pada hasil pemodelan sebelumnya. Namun untuk tumpang tindih itu sendiri bisa diatasi sebenarnya dengan mengatur bagian threshold, bisa disesuaikan langsung oleh penggunanya itu sendiri. Meskipun begitu, untuk ketumpang tindihan itu bisa diatasi melalui proses dengan metode mass RCNN. Jadi untuk kelebihan lainnya untuk Mas RCNN itu juga bisa menggunakan berbagai citra penginderaan jauh, jadi tidak perlu khawatir dan lebih fleksibel untuk diterapkan di berbagai proses pengolahan. Untuk hasilnya sendiri, sini bisa dimanfaatkan pada rekonstruksi 3D, bisa untuk, soalnya karena ini di area Paris, bisa untuk eh, mengidentifikasi area dengan kepadatan tinggi. Selain itu bisa menganalisis dalam tema destinasi wisata misalnya yang ramai. Lalu juga bisa digunakan untuk simulasi skenario pembangunan di sekitar wilayah perkotaan yang memiliki gedung-gedung tinggi seperti ini. Jadi sekian untuk penjelasan dari hasil praktikum SCCL cara ke-6 terkait instant segmentation untuk rekonstruksi 3D bangunan di Paris menggunakan data point plots. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.